Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman. Kembali kita berkumpul pada pagi hari ini akan mendalami kembali firman Tuhan, dan semoga hari ini kalaupun cuaca mendung tapi hati kita nggak mendung ya, hati kita tetap cerah ceria karena sukacita yang Tuhan akan titipkan dan bawa dalam hidup kita hari ini. Kita awali dengan pujian PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun temur. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan selalu setia dan menunjukkan kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kami hari ini mau sama-sama menyerahkan perjalanan kami dengan bersandar pada firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, terlebih memahami, apalagi melakukannya. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 18. Mazmur 18 kalau di Alkitab fisik ayat 1 sampai 11. Alkitab fisik ayat 1 sampai 11, Alkitab handphone ayat 1 sampai 10. Mazmur 18 Alkitab fisik 1 sampai 11, Alkitab handphone 1 sampai 10. Dengarkan sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Bapak Ibu, waktu sekolah pernah telat nggak? Biasanya orang tua tuh alasannya apa? Satu, ada keperluan pagi-pagi itu, misal lupa bawa PR ya kan, anak sekolah tuh ya disuruh prakarya bawa karton bawa gunting, dia udah tengah jalan baru ingat, pulang lagi, orang tuanya di rumah belum tentu ada gunting, harus nyari dulu, jadi telat. Dua, telat bisa jadi karena bangunnya kesiangan. Jadi bangunnya kesiangan, orang tuanya bukan tipe yang juga marah-marah gitu ya, terserah anaknya, jadi kalau dia telat, telat semua gitu ya. Atau yang ketiga bisa jadi karena rumahnya dekat. Nah, salah satu penyakit orang yang rumahnya dekat adalah karena merasa rumahnya dekat, maka dia pikir tenang aja, nggak usah buru-buru. Akhirnya kenapa selalu orang yang datang lebih awal itu yang rumahnya jauh, sehingga orang rumah jauh tuh nggak pernah telat. Nah, bicara soal nggak pernah telat, Tuhan yang juga kelihatannya secara fisik jaraknya paling jauh dari hidup kita, karena dia
hadirnya lewat hati kita gitu ya, nggak bentuknya Allah gede terus datang gitu ya, tapi justru yang paling selalu datang, nggak pernah telat. Bapak Ibu, di firman Tuhan yang kita baca kali ini, Daud ketika tadi udah curhat di pasal sebelumnya tentang musuh-musuhnya, dia merasakan keselamatan. Bahkan ketika dia tulis Mazmur ini, ketika Saul hendak membunuhnya, kita tahu ya Saul tuh benci banget sama Daud karena prestasi dan karena rasa iri hatinya Saul gitu ya. Dan Daud menggambarkan bagaimana dia saat itu dekat banget dengan yang namanya celaka, kapan aja bisa ngalamin, tapi dia bersyukur kepada Tuhan karena rupanya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi mungkin nggak pas dia minta, tapi ternyata diberikan justru di masa yang paling dia butuhkan. Ketika nyawanya di ujung, ketika nggak ada pilihan, ketika nggak ada yang bisa nolong. Dan pertolongan yang diberikan Allah kepada Daud ini digambarkan dengan begitu indah gitu. Saking Daud tuh happy banget ya. Dan ketika mengingat, ini kan Mazmur ditulis setelah lewat masalah dia dikejar-kejar sama Saul ya. Jadi dia mengingat kembali, dan ingatan itu karena juga diilhamkan Roh Kudus, maka sukacitanya tuh dia gambarkan dengan indah, seperti gunung batu, seperti kota perlindungan, seperti perisai, seperti simbol kekuatan, tembok-tembok. Wah, pokoknya yang keren-keren lah. Persenjataan kota yang ajaib gitu ya. Daud punya persenjataan dan peralatan perang, tapi itu semua kalah sama perlengkapannya Tuhan. Nah, gambaran Daud ini menunjukkan bahwa pertolongan sejati cuma dari Tuhan. Dan dia menunjukkan bahwa Allah itu sanggup untuk menolong Daud. Dan Allah pun bisa bekerja sendirian tanpa bantuan manusia-manusia kroco yang nggak ada apa-apanya ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ajakan Daud di bacaan kita kali ini adalah apakah kesulitan dan tekanan yang kita hadapi di mungkin beberapa hari, kayaknya baru awal tahun ya, tapi masalah mah ada aja gitu. Tapi ingat bahwa Allah itu hidup dan sanggup menolong kita sesulit apapun situasi kita. Oleh sebab itu Tuhan minta kita datang sama Tuhan, jalan sama Tuhan, dan jangan cari jalan keluar sendiri. Ikut jalan keluar yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan akan menolong dan Tuhan tidak pernah terlambat. Bukan Tuhan yang telat, kitanya yang gak nyamperin. Semoga hari ini Tuhan menunjukkan, dan kita juga gak telat juga. Tuhan mah gak pernah telat, kita yang kadang-kadang telat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa Kau tidak pernah terlambat. Dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan Raja Daud pun menunjukkan bahwa Tuhan juga nyata di hidup kami hari ini. Kami serahkan, biarlah hari ini juga kami mengandalkan Tuhan dan mampukan kami untuk berkarya dan melangkah dalam keberanian. Tuhan gak pernah terlambat, dan mampukan kami juga meraih penyertaan Tuhan dengan iman. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.